Pasang gitu kan, nanti ambil pulang lagi. Awal-awal kayak gitu, nggak langsung. Mana ada? Ada. Kami di belakang. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Selamat menyampaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ustaz yang kami hormati, untuk membersihkan waktu, baiklah kita mulai acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma wa rizqna fahma. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penasihat masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas surah Al-Baqarah pendahuluan dan ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Insyaallah pertemuan ini kita akan melihat sedikit bagaimana penjelasan para ulama terhadap ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kira-kira terjemahannya, inilah kitab yang tidak ada ragu padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan yang ada pada ayat ini. Yang pertama, kata dzalika. Kata dzalika di dalam bahasa Arab biasanya diterjemahkan dengan itu. Isyarat lil ba'id, mengisyaratkan untuk yang jauh itu. Tetapi biasanya para ulama tafsir menerjemahkan kata dzalika ini dengan makna ini. Ini itu isyarat lil qarib, mengisyaratkan yang dekat. Kalau yang jauh itu, kalau yang dekat ini. Ayat ini menggunakan dzalika, pada dasarnya memiliki makna ini. Tetapi
tapi sering diterjemahkan dengan ini. Sehingga kalau kita lihat dalam terjemahannya, dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab ini bukan kitab itu, menunjukkan bahwa kitab ini harus dekat dengan kita. Kitab ini harus dekat. Walaupun nanti Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, kata beliau, bisa juga dimaknai kata dzalika itu dengan itu. Kitab itu. Kitab itu. Mengapa demikian? Karena uruf bahasanya, kebiasaan bahasanya memang seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ketika ayat ini turun, ya di surah Al-Baqarah ini turun, ada beberapa ayat atau ada beberapa surat sebelumnya yang sudah turun. Sehingga ketika ayat ini menyatakan dzalikal kitab, kitab itu yang mana? Yang sudah turun kepadamu, yang sudah bersama denganmu. Berarti juga maknanya dekat. Maknanya dekat. Sehingga nanti walaupun dia diterjemahkan dengan itu, artinya mengisyaratkan kepada ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang sudah turun terlebih dahulu kepada umat Islam yang sudah bersama dengan umat Islam. Tetapi nanti mayoritas ulama kita akan menerjemahkan kata dzalika ini dengan ini. Nanti jangan ada orang yang membantah, mengapa kata dzalika itu diterjemahkan dengan ini. Oleh karena dia baru 3 bulan belajar bahasa Arab, disalahkannya para ulama-ulama dahulu yang menerjemahkan Al-Quran dzalika dengan ini. Salah ulama, tak ngerti dia bahasa Arab. Orang itu sudah puluhan tahun mengkaji bahasa. Nah, jadi dzalika sering dimaknai dengan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelumnya ini yang pertama terkait dengan makna dekatnya isyarat dekatnya Al-Quran itu kepada kita. Selanjutnya Al-Kitab, kitab. Nah, kitab yang dimaksud apa? Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran dan disepakati oleh para ulama. Nanti Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa atau menuliskan banyak nama-nama Al-Quran dan sifat Al-Quran. Setidaknya ada 32 nama dan sifat untuk Al-Quran yang disebutkan sendiri oleh Al-Quran. Satu di antaranya adalah Al-Kitab. Cuma nanti kalau kita sebut dengan Al-Kitab agak mirip dia dengan kitab yang sebelah kan? Mana Al-Kitab yang kita maksud Al-Quran, yang dia maksud yang lain. Diambilnya Al-Kitab itu di Bible diberikan kepada kita, yang kita maksud adalah Al-Quran. Jadi Al-Kitab satu dari nama Al-Quran. Ayat ini yang menyatakan demikian. Al-Kitab itu dengan makna maktub. Maktub itu sesuatu yang ditulis. Mengapa Al-Quran disebut dengan Al-Kitab? Karena memang Al-Quran itu ditulis. Kapan Al-Quran itu ditulis? Di zaman baginda Muhammad SAW sudah ditulis. Jadi Al-Quran itu sudah ditulis di zaman Nabi. Cuman berkasnya itu terpencar-pencar, naskahnya itu terpencar-pencar. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq barulah naskah Al-Quran tadi disatukan, ditulis ulang dalam satu mushaf. Itulah yang disebut dengan mushaf Al-Imam yang pertama. Mushaf Al-Imam, yakni mushaf yang digagas oleh Al-Imam pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu disimpan oleh khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, beralih ke tangan Umar bin Khattab. Ketika Umar meninggal dunia, beralih ke tangan anaknya, anak Umar, perempuan, istri baginda Muhammad SAW, yang kita kenal dengan Hafsah. Ketika dipimpin, umat Islam dipimpin oleh Utsman bin Affan, maka terjadi
terjadilah pergolakan di sini. Karena catatan pribadi para sahabat berbeda-beda. Ada yang 114 surat, ada yang 112 surat, ada yang kurang dari situ, ada yang bahkan lebih dari situ. Dimasukkannya doa kita di dalam Al-Quran, sehingga nanti mushaf para sahabat yang mushaf pribadi ini menjadi perdebatan, dan cara baca itu berbeda sebagaimana kita ketahui dalam ilmu qiraat. Pada akhirnya Utsman bin Affan menggagas kembali, mengumpulkan kembali panitia yang telah dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nah, dimintalah kembali untuk menulis ulang. Supaya apa? Supaya bisa nanti disebar. Jadi bukan satu naskah. Bahkan ada yang mengatakan 6 naskah, ada yang mengatakan 7 naskah, ada yang mengatakan 8 naskah. Pada akhirnya inilah nanti yang dikirimkan di provinsi-provinsi yang ada. Tinggal di Madinah satu sebagai Mushaful Imam. Nah, itulah yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani sampailah pada saat. Berarti memang keorisinilan Al-Quran itu dari zaman Nabi sudah dijaga dengan tulisan, dijaga dengan hafalan, berpindah ke sahabat juga dijaga dengan tulisan, bahkan lebih rapi. Lalu dijaga dia dengan hafalan sampailah pada saat ini. Jadi kalau ada orang yang meragukan Al-Quran, dia tidak tahu sejarah. Mengapa? Karena Al-Quran yang seperti kita sekarang ini itu dinukil, dialihkan dari satu generasi ke generasi secara jamaah, beramai-ramai umat Islam, bukan orang per orang. Kalau orang per orang boleh jadi orang tersebut menukarnya, boleh jadi orang tersebut merubahnya, sebagaimana yang terjadi di kitab Taurat dan kitab Injil. Ingat, kitab Taurat dan kitab Injil itu hanya boleh dipegang oleh pendeta pada saat awal. Kalau Al-Quran itu diajarkan ke seluruh masyarakat. Nah, jadi mereka anak-anak itu disuruh menghafal sehingga penukilannya itu secara mutawatir. Nah, itu disebut dengan Alkitab. Nama lainnya adalah Al-Quran, nama lainnya Al-Furqan, nama lainnya Zikra dan lain sebagainya. Setidaknya ada 32 nama yang dicatat oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Selanjutnya, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga pada ayat ini, la raiba fi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dalam mushaf Al-Quran ada tanda apa? Antara raib dan fi. Ada tanda wakaf. Wakaf titik 3 ya. Titik 3 di kata raib, la raib titik 3 di atas, dan fi titik 3 di atas. Itu apa artinya? Salah satunya berhenti, yang lain disambung. Jadi bisa memilih berhenti di zalikal kitabul la raib, bisa memilih berhenti di zalikal kitabul la raib fihi. Ternyata nanti ini menjadi pembahasan ulama tafsir, bukan hanya sekedar cara baca. Berhenti di raib atau berhenti di fi memberikan konsekuensi penafsiran. Makanya nanti akan kita lihat di dalam kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Tafsir Mafatihul Ghaib, dan nanti diikuti oleh ulama-ulama setelahnya termasuk Al-Imam Ibnu Katsir. Dan begitulah ulama-ulama tafsir mengikuti pendapat beliau. Apa kata beliau? Bahwa bacaan yang masyhur berarti diamini oleh mayoritas ulama qiraat, bahwa berhentinya pada kata la raiba fihi. Walaupun boleh berhenti di la raib sebagaimana qiraat Asim, juga nanti dibaca oleh ulama yang lain selain Asim.
yang terbaik secara makna. Secara makna. Kalau riwayat yang mana saja boleh. Ya, sama seperti ketika membaca Al-Fatihah, membaca Maliki Yaumiddin dengan mim panjang atau mim pendek, Maliki Yaumiddin, yang mana saja secara qiraat, secara membacanya itu yang mana saja bisa. Mengapa? Karena sama-sama mutawatir. Jadi dinukil dari Rasul dengan beberapa orang atau ramai orang dari generasi ke generasi. Nah, dengan membaca la raib tadi berhenti di sini. Tetapi mayoritas berhenti di la raib fi. Dua-dua boleh. Tetapi kata Al-Imam Fakhr Ar-Razi, secara makna yang terbaik itu adalah berhenti di la raib fi. Berhenti di la raiba fi. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, mengapa demikian? Beliau menjelaskan, kalau dia berhenti di kata la raib, selanjutnya fihi hudan. Nah, tidak ada ragu. Maksudnya dalam Al-Qur'an tadi. Selanjutnya fihi hudan, di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk. Fihi di dalamnya, dalam Al-Qur'an. Hudan, ada petunjuk. Kalau berhenti di la raiba fi, langsung dilanjutkan dengan hudan, dengan tanpa fi. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada ragu padanya. Hudan sebagai hidayah. Itu maknanya. Sebagai hidayah. Sehingga makna fihi hudan, padanya ada hidayah, atau makna sebagai hidayah itu memiliki makna yang berbeda. Kalau di dalamnya ada hidayah, kemungkinan ada yang lain. Di dalamnya ada hidayah, ada nggak yang lain? Boleh jadi ada. Di dalam masjid ini ada saya. Apakah saya sendiri yang ada? Yang lain kan ada juga. Jadi boleh jadi yang lain ada. Tetapi ketika disebutkan dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, kitab ini tidak ada ragu padanya sebagai hidayah. Kalau dia sebagai hidayah berarti ayat ini ingin menyatakan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah hidayah. Sehingga di sisi mana saja kita berinteraksi dengan Al-Quran, di situ ada hidayah. Artinya Al-Quran itu sendiri adalah hidayah. Bukan hanya sekedar di dalamnya ada hidayah, tetapi Al-Quran itu sendiri adalah hidayah. Sehingga para ulama kita menyatakan bacaan dengan mewakafkan di fi itu lebih kuat maknanya daripada berhenti di la raib. Jadi nanti biasakan membacanya dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, karena berhenti di situ berkonsekuensi pada makna yang lebih kuat. Nah, kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran dengan bacaan yang seperti tadi ingin menyatakan bahwa Al-Quran ini di sisi manapun dia ada hidayah. Mengapa? Di sisi manapun dia adalah hidayah. Mengapa? Karena Al-Quran itu sendiri adalah hidayah. Nah, ini pembahasan yang ketiga terkait dengan ayat ini, la raiba fi, berhenti di raib atau berhenti di fi. Selanjutnya, apa makna ayat ini? Kata Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari di dalam kitabnya Hadaiqur Raud wal Raihan,
Kata beliau, wal ma'na, maknanya adalah anna hadzal kitab la ya'tarihi raib fi kaunihi min 'indillah. Kitab ini, yakni Al-Qur'an ini, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu dari Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu dari Allah. Kita sudah jelaskan kemarin pada pembahasan alif lam mim, satu makna dari sekian banyak makna yang ditangkap oleh para ulama kita bahwa alif lam mim itu memberikan isyarat penurunan Al-Qur'an. Alif lam mim, kitab ini yakni Al-Qur'an yang datangnya dari alif, yang membawa lam, yang menerima mim. Dari alif simbol dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yang membawa adalah malaikat Jibril. Mim yang menerima adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la raiba fi, tidak ada ragu di dalamnya bahwa dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaknaan terhadap alif lam mim yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ini memiliki kaitan pada ayat setelahnya untuk menolak ragu pada diri manusia. Wala fi hidayatihi wa irsyadi, dan tidak pula ada keraguan pada bahwa Al-Qur'an ini adalah hidayah dan memberikan berbagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Wala fi uslubihi wa balaghatihi, dan tidak ada ragu pada uslubnya, susunannya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Qur'an seperti sekarang? Di dalam surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Adam. Di dalam surat Al-A'raf juga ada cerita Nabi Adam. Di dalam surat yang lain ada cerita Nabi Adam. Mengapa dipencar-pencar letak cerita Nabi Adam itu? Mengapa tidak satu bab saja? Kalau istilah kita ketika menulis buku, pada satu pembahasan, dan di situ cerita Nabi Adam semua, dan begitulah seterusnya. Ingat bahwa Allah tidak ingin menceritakan masa lalu, yakni sejarah. Pada kita bahas kemarin, yang ingin menjadi fokus di situ adalah ibrah. Ketika cerita itu diselipkan di banyak tempat, maka ibrahnya satu tempat dengan tempat yang lain akan berbeda sesuai dengan konteks ceritanya. Nah, jadi kalau seperti itu, uslubnya, susunannya itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan kesusastraannya tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya nanti ketika Al-Quran ini diturunkan, orang-orang kafir itu pada tidak percaya. Nah, ditantang kepada orang kafir dengan 3 tantangan. Buat seperti Al-Quran ini. Kalau kalian bisa. Akhirnya tidak bisa, ditawar. Janganlah seperti Al-Quran, 10 surat saja. Bisa tidak membuat 10 surat? Tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa membuat 10 surat, buat saja 1 surat yang uslubnya sama seperti Al-Quran, yang kesusastraannya sama seperti Al-Quran, dan begitulah seterusnya. Tidak ada yang mampu membuat itu. Ada seseorang yang disebut dengan Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab, yang mencoba untuk membuatnya. Dan ketika dia membuatnya, ayat-ayatnya itu tanpa makna, atau sesuatu yang sudah diketahui oleh orang, tidak perlu lagi diceritakan. Dia mengatakan al-fil, gajah, mal-fil, apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah, bakuhu kabir, perutnya besar, kakinya panjang. Apa dia cerita itu? Semua orang melihat gajah itu perutnya besar, dan begitulah seterusnya. Artinya ketika dia
mencoba untuk membuat satu surat yang seolah-olah sesuai dengan Al-Quran, sejalan dengan Al-Quran, maka apa yang dibuatnya itu sesuatu yang tidak memiliki makna. Maka Al-Quran pernah menantang orang-orang Arab untuk membuktikan bahwa kalau seandainya Al-Quran ini tidak benar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la raiba, tidak ada keraguan padanya bahwa dia dari Allah. Tidak ada keraguan padanya bahwa uslubnya, kesusastraannya itu mengandung mukjizat. Mengandung mukjizat. Nah, ya, ini makna dari dzalikan kitabul la raiba fihi, ini antara maknanya, di antara makna. Nanti banyak makna yang lain. Selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an itu petunjuk. Bahwa Al-Qur'an itu petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Pertanyaannya, sesungguhnya yang menjadi petunjuk sebenarnya siapa? Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad, atau apa? Maka nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setidaknya Allah Subhanahu wa taala menisbahkan petunjuk itu pada 4. Menisbahkan petunjuk pada 4. Satu, pada dirinya yang disebut dengan hidayah hakiki. Pada hakikatnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Nah, tetapi nanti pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menisbahkan hidayah pada 3. Pertama kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kepada Al-Quran pada banyak ayat nanti, yang ketiga kepada benda seperti Ka'bah. Kita lihat ayat-ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menisbahkan hidayah pada dirinya, dan itulah penisbahan hakiki. Sehingga nanti kalau seandainya Al-Quran itu Allah sebutkan sebagai hidayah, itu adalah sebab, ya, sebagai sebab seseorang untuk mendapatkan hidayah. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, betapa banyak orang yang mengkaji Al-Quran. Apakah semua orang yang menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, Al-Quran berada di dalam kepalanya, bukan luar kepala, Pak? Kalau kita semuanya kan Al-Quran di luar kepala, maksudnya di kitab ya. Nah, kalau mereka masukkan di dalam kepala mereka, apakah semuanya mendapatkan hidayah? Tidak. Tetapi Al-Quran ada dalam dirinya. Bukti menyatakan bahwa banyak orientalis bukan saja Al-Quran yang dikuasai, hadis-hadis Nabi itu dikuasai. Pertanyaannya, ketika meninggal dunia, mengapa mereka masih tetap memegang kekafiran? Ini menunjukkan bahwa hadi sesungguhnya, yang memberi hidayah sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau suka. Lalu kepada siapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia suka. Kalau seandainya hidayah itu berada di tangan manusia, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk memberikan itu kepada paman yang amat sangat dicintainya, Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi kafir. Kalau seandainya hidayah itu berada di tangan manusia, niscaya Ibrahim alaihissalam lebih berhak memberikannya kepada sang ayah. Tetapi Azar penyembah berhala. Kalau seandainya hidayah itu berada di tangan manusia, Nabi Nuh lebih berhak untuk memberikan kepada istri dan anaknya. Nabi Lut memberikan kepada istrinya,
Tapi apa yang terjadi? Istri dan anak mereka kafir, meninggal dunia dalam kondisi kafir. Ini menunjukkan kebenaran ayat ini, bahwa hidayah itu berada di tangan Allah. Jadi penisbahan hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan nisbah hakiki, bahwa itulah yang sesungguhnya. Tetapi nanti ketika kita lihat ayat-ayat yang lain, bahwa Al-Quran menyatakan dirinya adalah hidayah, Al-Quran adalah hidayah, sebagaimana pada ayat ini hudal lil muttaqin sebagai petunjuk. Nanti di dalam ayat-ayat yang lain akan kita dapatkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan begitulah seterusnya. Nah, itu adalah sebab yang sering disebut oleh para ulama kita sebagai hidayah dan irsyad, hidayah yang menunjukkan saja. Soal nanti dia dapat hidayah atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang dapat kita memberikan petunjuk, membimbing dia dan begitulah seterusnya, tapi tak berubah juga dia, pahami saja bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti putus asa, udah capek aku Ustaz. Bini ibu udah capek aku membangunkannya, dan mulai bangun cara bangun yang lembut sampai yang keras dan kasar, tak mau juga bermusuh. Apakah kita harus berhenti? Tidak. Kita tetap mengingatkan. Mengapa? Karena kita tidak tahu di kali keberapa Allah merubah hatinya, Allah memalingkan hatinya. Karena Allah lah yang memiliki hati, Dia yang membolak-balikkan hati. Boleh jadi kali pertama, kedua, ketiga, ke-1000 dia belum sadar. Tapi nanti ketika kita mati, disitulah sadarnya. Ketika kita meninggal dunia. Nah, cuma nanti setelah itu dia kawin dengan orang lain. Dan nasib banget. Iya. Jadi ketika dinisbahkan kepada selain Allah itu sebagai sebab saja. Hidayah itu irsyad. Nah, jadi menuntun saja. Soal nanti dia tertuntun atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Qur'an. Begitu juga jadi penisbahan hidayah pada Al-Qur'an itu hanya sebagai sebab saja. Dan ingat, jangan buat nanti sebab itu tidak kita lalui. Sebab itu harus dilalui. Nanti di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa hidayah itu berada di tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab, ya, bukan sebagai pemberi hidayah hakiki. Nah, ketika Allah menyatakan dalam surah Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah. Artinya apa? Menuntun, menjadi sebab. Sebab itu boleh berhasil, boleh tidak berhasil. Itu kepada baginda Muhammad SAW. Dan begitu juga nanti kepada para nabi yang lain dan para pewaris nabi. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan hidayah dan kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita tidak. Yang kita tahu tempuh sebab-sebabnya. Apa yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah? Pertama, Al-Quran, berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Yang kedua, Nabi. Nah, sekarang tidak ada Nabi, yang ada adalah pewaris para Nabi, berinteraksi dengan pewaris para Nabi. Para ulama kita menyatakan, nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa siapa yang tidak memiliki guru maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Maka di dalam agama kita tidak boleh belajar otodidak. Tak boleh belajar otodidak. Ada sebuah istilah yang digembar-gemburkan oleh para ulama kita. Man la syekh wa lahu fasyekh. Siapa yang tidak memiliki guru di dalam beragamaannya, maka setan yang akan menuntunnya pada jalan-jalan yang banyak. Dia sangka dia sudah baik kali, rupanya syaitan yang menuntunnya.
maka perlu ada guru. Nah, ya, jadi nanti tidak ada. Ayat ini juga bisa dimaknai dengan sebab yang lain, yakni para pewaris baginda Muhammad SAW. Selanjutnya, bahkan di dalam Al-Quran, hidayah itu Allah nisbahkan pada benda. Hidayah itu Allah nisbahkan pada benda. Kalau tadi kan dinisbahkan kepada Al-Quran. Wajar kalau Al-Quran Allah nisbahkan kepada Nabi dan para pewaris Nabi. Wajar kalau seperti ini. Ini kepada benda. Apa yang di antaranya ayat yang menyatakan demikian, surah Al-Imran ayat 96. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Makkah, yang penuh dengan keberkahan dan sebagai hidayah bagi seluruh alam. Walaupun nanti banyak penafsiran di sini, 1-2 penafsiran, kalau ketika ada kemungkinan penafsir tidak bisa kita tolak semuanya, atau kita tolak, kita ambil satu, kita tolak yang lain, karena kemungkinannya sama. Maka kalau seperti itu, kalau ada orang menjadikan benda-benda tertentu menjadi sebab hidayah pada dirinya, maka tidak jadi masalah. Sebagai contoh, kita mungkin dulu punya ayah yang sangat alim, atau punya kakek yang sangat alim. Dia meninggalkan peci sama kita. Inilah peci. Kalau kita tengok peci itu, ingat kita sholat. Kita tengok apa yang ditinggalkannya, kita ingat ketaatan dan kebaikan. Maka itu menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Ingat, ini bukan kultus ya. Ini bukan kultus. Dan nanti para sahabat juga demikian. Di antaranya Khalid bin Walid. Khalid itu menyimpan beberapa helai rambut baginda Muhammad SAW. Bukan dijadikannya jimat sebagaimana jimat kita yang biasa, tetapi itu nanti pada akhirnya membuat dia semakin semangat di dalam perang. Terbukti ketika rambut Nabi tadi diselipkannya di topi perangnya. Topi perangnya itu pada akhirnya tercampak di kerumunan musuh. Menjadi spirit bagi dia untuk mengambil topi itu, karena topi itu bukan topi biasa. Dibunuhnya sekian musuh yang berkumpul dari situ oleh dia sendirian. Jadi terkadang benda-benda itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Nah, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka penisbahan hidayah itu bahkan pada benda. Nah, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah dan itulah fungsi Al-Quran yang asas, maka mau tidak mau Al-Quran itu harus dipahami. Mau tidak? Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, diletakkan di rak buku, lalu dia dibaca satu juz satu hari, bagus itu bagus. Tapi kalau hanya sampai di situ, amat sangat sulit dia kepada Al-Quran. Mengapa sulit? Karena sulit itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu loh. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya zalim. Kita tempatkan Al-Quran yang tempat asasnya adalah kitab hidayah, kita tempatkan dia hanya pada kitab qiraat, hanya kitab yang dibaca tanpa makna saja. Maka kita telah zalim kepada Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kita telah menempatkan Al-Quran bukan pada posisinya, bukan pada tempatnya. Nah, jadi seseorang mau tidak mau itu harus mengkaji, membaca Al-Quran dengan makna yang terkandung di dalamnya sesanggup yang dia bisa. Nah, cuma nanti jangan pula yang dia tahu satu disampaikannya 10.
Dibacanya kitab aturan terjemahan. Satu yang tahunya dari terjemahan itu ditafsirkannya terjemahan itu yang salah. Nah, kadang-kadang kan lidah kita ini ketika menceritakan sesuatu boleh jadi bertambah. Nah, jadi hati-hati di sini. Apalagi ada orang yang tak tahu kita siapa guru tafsirnya, di mana dia belajar bahasa Arab, di mana dia belajar agama, bahkan tiba-tiba menjadi ustadz yang menjelaskan tafsir. Mohon maaf. Itulah nanti pada akhirnya dia akan diselipkan oleh bisikan-bisikan siapa terhadap pemahamannya dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah dia man la syaikhun lahu fasyaikhun syaikhun. Siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitan yang akan menuntunnya. Dia merasa dirinya udah pintar kali, dia mendapatkan makna baru dalam Al-Quran. Makna baru itu menuntun dia pada jalan syaitan pada akhirnya. Nah, ya. Apalagi nanti ada ancaman-ancaman yang di dalam Al-Quran bahwa orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab hidayah itu adalah orang yang hatinya terkunci. Apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, di dalam surat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kamu tidak mau merenungi Al-Quran atau hatimu telah terkunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu terkait dengan itu sangat banyak. Kalau seandainya bertanya, ada yang bertanya, yang terakhir ada yang bertanya, ayat ini mengatakan Al-Quran itu hidayah bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, bagi manusia secara umum hidayah atau bukan? Tetap menjadi hidayah. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, nanti hudan linnas, hidayah bagi manusia dalam surat Al-Baqarah, ayat-ayatnya terkait dengan ayat-ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Nanti juga ada istilah wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, bagi orang-orang yang Islam. Ada juga di dalam ayat yang lain lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Tapi nanti ada yang kembali bertanya, Ustaz, begitu banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran, berarti tak betul ayatnya? Tak betul ayatnya, berarti orang putus saja? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena matahari tetap bersinar walaupun kita tak merasakan sinarnya. Ketika nanti mendung dia, kita tidak katakan ternyata matahari tidak hidup atau tidak bersinar. Dia bersinar, dia tetap bersinar, tapi kita yang tidak merasakan sinarnya. Ada orang yang rusak indera lidahnya. Dia rasa garam, ternyata tak asin garam. Kenapa seperti itu ya? Apakah bisa dikatakan ternyata garam ini tak asin? Garam itu asin, tapi dia yang bermasalah. Jadi nanti jangan pula kita katakan orang yang bermasalah lalu diberikan kepadanya Al-Quran tidak bisa memberikan hidayah kepada dia, berarti Al-Quran itu tidak bisa memberikan hidayah. Tidak. Engkau yang bermasalah, bukan Al-Qurannya yang bermasalah. Sebagaimana tadi matahari tetap bersinar walaupun kita tidak merasakan sinarnya. Garam tetap asin walaupun kita tidak bisa merasakan asin. Jadi ayat ini ingin menyatakan hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, bukan berarti bagi orang yang tidak bertakwa itu tidak sebagai hidayah Al-Quran itu. Tetap juga menjadi hidayah, nanti gandengkan dia dengan ayat-ayat yang lain. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini hidayah bagi semua manusia, muslimnya atau kafir. Ya, sebenarnya nanti bisa dilihat lagi di dalam kitab tafsir pembahasan terkait dengan ayat yang kedua ini sangat panjang sesungguhnya. Demikian kita sudah ada ya. Iya. Ada yang bertanya? Saya kira nanti saja ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
Sallallahu alaihi wasallam.